Oke, nah kata ekirikson ini yang warna hijau ini Bapak Ibu sekalian, itu di dalam TL diterjemahkan mengajar, tapi tanpa Injil. Di dalam TB1 yang dikeluarkan tahun 1974, itu kata mengajar dirubah menjadi kata memberitakan. Nah, ini betul Bapak Ibu sekalian. Kata memberitakan boleh, memberitakan, mengumumkan atau memberitahukan itu boleh, ya. Tapi mengajar salah. Nah, jadi ada perbaikan. Tetapi masalahnya di belakang kata memberitakan itu ada tambahan kata Injil. Demikian juga yang ada di dalam TB2 yang dikeluarkan tahun 2023. Sekali lagi perhatikan, terjemahan lama yang dikeluarkan tahun 1954 menggunakan kata mengajar tanpa adanya tambahan kata Injil. Yang kedua, terjemahan baru yang pertama atau TB1 yang dikeluarkan tahun 1974, kata mengajar diganti dengan kata memberitakan dengan tambahan kata Injil. Demikian juga dalam terjemahan baru yang kedua, yaitu TB2 yang dikeluarkan tahun 2023, sama dengan TB1. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu sekalian. Mengapa TB1 yang dikeluarkan tahun 1974 dan TB2 yang keluar tahun 2023 diubah menjadi memberitakan Injil? Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa Yesus memberitakan Injil kepada orang-orang yang sudah mati. Apakah benar orang yang sudah mati itu bisa diinjili? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Teman-teman, lagi-lagi kita akan tampilkan update mualaf terbaru datang dari Mualaf Center Yogyakarta. Kesempatan kali ini kita akan tampilkan momen bersyahadat saudari kita yang dari agama Hindu, yang mana kemarin pada hari Ahad sudah bersyahadat di Mualaf Center Yogyakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi teman-teman, ada satu informasi baru dari Dr. Yonatan Purnomo, yang mana Dr. Yonatan Purnomo kembali membongkar kesalahan demi kesalahan di dalam Bibelnya sendiri. Mari kita simak terlebih dahulu videonya. Shalom, kembali jumpa dengan saya Dr. Yonatan Purnomo dari Biblikos Biblical Center Indonesia. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan melanjutkan serial kajian Biblika BBC episode yang ke-9 dengan tema ayat-ayat yang menyesatkan. Nah, sangat seru teman-teman ya, kajian yang dilakukan oleh Dr. Yonatan Purnomo di dalam kajian Biblika BBC episode ke-9 ini adalah tentang ayat-ayat yang menyesatkan. Ini merupakan bagian yang pertama, di mana saya membahas 1 Petrus 3 ayat 19. Tetapi sebelum saya memulainya, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu Lembaga Biblikos Indonesia. Lembaga Biblikos Indonesia adalah organisme non-profit yang bergerak di bidang pelayanan penginjilan, penerjemahan Alkitab, literatur, dan kajian teologi Biblika non-doktrinal. Bapak Ibu sekalian, acara ini terselenggara berkat kerjasama dengan STT Biblikos Internasional. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program-program STT Biblikos Internasional atau buku-buku karangan saya, silakan hubungi admin 0812328787. Bahkan teman-teman, kajian dari Dr. Yonatan Purnomo ini terbuka untuk dikritik ataupun dari umat Kristen yang akan bertanya-tanya tentang pembahasan atau bongkar-bongkar yang dilakukan oleh Dr. Yonatan Purnomo. Di sini ada dicantumkan nomor WA daripada Biblikos Biblika kepunyaan Dr. Yonatan Purnomo tersebut. Baiklah, kita langsung saja ke dalam konten kita hari ini.
Saya akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah pokok masalah, yang kedua pokok bahasan, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Pada bagian yang pertama, pada pokok masalah, pertama, di dalam Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, sama seperti dia telah ditetapkan untuk mati 1 kali saja, demikian juga kepada semua manusia ditetapkan untuk mati 1 kali saja, dan setelah itu penghakiman. Yang kedua, bagaimana mungkin tiba-tiba di dalam 1 Petrus 3 ayat 19 dikatakan bahwa Yesus pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang tidak taat pada zaman Nuh. Coba Bapak Ibu perhatikan dari pokok masalah yang pertama dan yang kedua. Di dalam pokok masalah yang pertama, itu jelas dikatakan bahwa semua manusia ditetapkan untuk mati 1 kali saja, dan setelah itu penghakiman. Tetapi kalau Bapak Ibu membaca di dalam 1 Petrus 3 ayat 19, di sana nanti ada satu klausa yang mengatakan bahwa Yesus itu pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang tidak taat pada zaman Nuh. Dengan demikian, pada bagian yang ketiga, timbul sebuah pertanyaan bagi kita. Apakah orang yang sudah mati masih dapat menerima Injil dan diselamatkan? Yang keempat, apakah penambahan kata Injil oleh LAI ada hubungannya dengan ajaran universalisme dan ajaran Mormon? Pada bagian yang kedua, di dalam pokok bahasan, kita akan mempertanyakan sekaligus menjawab, apakah benar teks sumber dari 1 Petrus 3 ayat 19 memiliki kata Injil, ataukah kata Injil tersebut ditambahkan oleh LAI. Yang kedua, kita akan mempertanyakan apa dampak teologis dari terjemahan LAI yang menambahkan kata Injil di dalam 1 Petrus 3 ayat 19. Di dalam satu sesi pembahasan kajian daripada Dr. Yonathan Purnomo episode ke-9 ini, kita bisa menarik 2 garis besar yang mana di awal Dr. Yonathan Purnomo mengatakan membahas tentang ayat-ayat yang menyesatkan, dan garis besar yang bisa kita tangkap di dalam penjelasan selanjutnya, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ternyata menurut Dr. Yonathan Purnomo, LAI telah menambahkan kata Injil di dalam satu ayat yang sama, tetapi di dalam versi yang berbeda. Ternyata ada penambahan kata Injil di situ. Kita mulai dari pendahuluan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan baca terlebih dahulu 1 Petrus 3 ayat 18-20. Nah, nanti fokus kita di ayat 19 yang saya beri warna merah, kuning, dan hijau ini Bapak Ibu sekalian ya. Fokus pada ayat 19 yang diberi warna merah, kuning, dan hijau. Ya, kita baca terlebih dahulu konteksnya. Ini saya ambil dari terjemahan LAI TB1. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, ayat 19. Dan di dalam roh itu juga dia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ayat ke-20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah telah menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bakteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Bapak Ibu sekalian, kita akan fokus pada ayat 19 yang saya beri warna merah, kuning, dan hijau. Nah, sebagai pendahuluan, saya ingin memberitahukan kepada Anda, yang saya persoalkan di sini adalah yang warna kuning dan warna hijau. Kata memberitakan dan kata Injil. Ya, jadi kata memberitakan dan kata Injil, di mana kata memberitakan Injil itu nanti berasal dari satu kata keruso. Sekarang mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, di dalam terjemahan 1 Petrus 3 ayat 19 oleh LAI. Di sini saya bagi 2, yang bagian kuning adalah teks Yunani, yang saya ambil dari WHNU, Westcott and Hort, Nestle Aland, dan UBS. Kemudian yang warna merah saya ambil dari terjemahan lama LAI, yang dikeluarkan tahun 1954, kemudian TB1 yang dikeluarkan tahun 1974, dan TB2 yang dikeluarkan 2023. Teman-teman coba kita perhatikan dengan seksama, dengan teliti, ya. Ayat yang ditampilkan oleh Dr. Yonathan Purnomo yaitu 1 Petrus 3 nomor 19. Tetapi dalam satu ayat tersebut ada ditampilkan dengan versi yang berbeda-beda, termasuk di sini yang versi original teks. Di sini kita bisa melihat kemampuan dari Dr. Yonathan Purnomo di dalam membaca Bible dalam original teks ya. Nah, ini adalah sebuah masalah bagi umat Kristen ketika akan mengkritik Dr. Yonathan Purnomo, tetapi umat Kristen atau pendeta itu tidak bisa membaca original teks Biblenya.
jelas mereka akan merasa minder dan juga mereka tidak akan berani mengkritik dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Yonathan Purnomo berikut ini. Mari kita baca terlebih dahulu teks sumber dari WHNU dalam bahasa Yunani. Enho ketis en philaki pneumasin pareptis ekiriksen. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini yang saya kasih warna hijau, Anda perhatikan kursor saya. Kata ekiriksen itu morfologinya adalah aorist aktif indikatif orang ketiga tunggal. Kata ekiriksen ini adalah infleksi dari kata keruso. Ya, kata keruso itu adalah kata dasar daripada kata ekiriksen, Bapak Ibu sekalian ya. Coba ketika Saifuddin Ibrahim itu ya yang suka sekali mencomot-comot dalil ayat Al-Quran dan juga hadis dengan tujuan ingin mencari-cari kesalahan ayat Al-Quran dengan cara memelintir penafsiran daripada ayat Al-Quran tersebut. Coba sekali-sekali si Saifuddin Ibrahim ini membahas Bibelnya ya, seperti apa yang dibahas oleh Dr. Yonathan Purnomo misalnya tentang bongkar-bongkar kesalahan ayat di dalam Bible ya, termasuk juga Saifuddin Ibrahim ini apakah dia mampu membaca original teks Bible seperti apa yang dilakukan oleh Dr. Yonathan Purnomo. Nah, tidak cuma Saifuddin Ibrahim, semisal juga Pendeta Andri Tunggal, Pendeta Esra Soru, dan semua pendeta-pendeta besar di Indonesia coba disanggah apa yang dikatakan oleh Dr. Yonathan Purnomo itu. Oke, nah kata ekirikson ini yang warna hijau ini Bapak Ibu sekalian, itu di dalam TL diterjemahkan mengajar, tapi tanpa Injil. Ya, di dalam TB1 yang dikeluarkan tahun 1974, itu kata mengajar dirubah menjadi kata memberitakan. Nah, ini betul Bapak Ibu sekalian. Kata memberitakan boleh, memberitakan, mengumumkan atau memberitahukan itu boleh, ya. Tapi mengajar salah. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat Dr. Yonathan Purnomo mengatakan setelah direvisi menjadi memberitakan itu betul, tetapi di dalam terjemahan yang lama ada kata mengajar. Nah, itu salah. Nah, di sini sudah terjadi sebuah perbedaan, teman-teman ya. Atau lebih tepatnya terjadi perubahan ayat. Nah, jadi ada perbaikan. Tetapi masalahnya di belakang kata memberitakan itu ada tambahan kata Injil. Demikian juga yang ada di dalam TB2 yang dikeluarkan tahun 2023. Itu sama persis dengan TB1, memberitakan Injil. Nah, dengan terjemahan ini, akhirnya timbullah teologi yang mengajarkan bahwa Yesus itu pergi kepada roh-roh di dalam penjara untuk memberitakan Injil. Saya ingin Bapak Ibu semua memperhatikan hal ini, ya. Sekali lagi perhatikan, terjemahan lama yang dikeluarkan tahun 1954 menggunakan kata mengajar tanpa adanya tambahan kata Injil. Yang kedua, terjemahan baru yang pertama atau TB1 yang dikeluarkan tahun 1974, kata mengajar diganti dengan kata memberitakan dengan tambahan kata Injil. Demikian juga dalam terjemahan baru yang kedua yaitu TB2 yang dikeluarkan tahun 2023 sama dengan TB1. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu sekalian. Mengapa TB1 yang dikeluarkan tahun 1974 dan TB2 yang keluar tahun 2023 diubah menjadi memberitakan Injil? Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa Yesus memberitakan Injil kepada orang-orang yang sudah mati. Apakah benar orang yang sudah mati itu bisa diinjili? Nah, teman-teman, jadi di sini kita bisa secara terang benderang ya melihat dan mengetahui satu ayat yang dibongkar oleh Dr. Yonathan Purnomo. Satu ayat di dalam versi yang berbeda, ternyata ada kata yang dirubah dari kata mengajar dirubah menjadi memberitakan. Dan ironisnya ketika terjadi perubahan ayat tersebut di dalam cetakan yang terbaru atau yang terkemudian ditambahkan kata Injil yang semula cuma mengajar dirubah menjadi memberitakan, ditambahi Injil menjadi memberitakan Injil. Nah, ketika sebuah kitab suci yang dianggap adalah sebuah firman Tuhan, tetapi kalau realitanya seperti ini, bisa dirubah-rubah ayatnya, bisa ditambahi, bisa dikurangi, sehingga sekelas Dr. Yonathan Purnomo saja di sini merasa kebingungan sehingga dia harus bertanya. Nah, teman-teman, kalau sekelas Dr. Yonathan Purnomo kebingungan, apalagi cuma selevel Saifuddin Ibrahim.
tidak nyampe dia, tidak nyampe ke situ. Nah, apalagi jemaat-jemaat gereja, apalagi netizen dan juga jemaat online dari Saifuddin Ibrahim. Bisa kita bayangkan bagaimanakah mereka akan sangat kebingungan sekali ya dengan adanya perubahan ayat, penambahan ayat yang ada di dalam Bible mereka. Nah, kitab suci yang diklaim adalah firman Tuhan, tetapi ketika terjadi penambahan, pengurangan, perubahan ayat-ayat di dalamnya, masihkah bisa diklaim sebagai kitab yang berasal dari Tuhan? Nah, silakan Anda pikirkan sendiri. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu Mbak Ninyoman Widiani Putri Dewantari, betul? Betul. Panggilannya Mbak Putri. Iya. Kalau dari nama depannya Ninyoman nih sudah tidak asing, pasti sudah tahu nih dari mana? Dari mana? Dari Bantul. Dari Bantul. Dari Banguntapan. Dari Bali. Orang tua ya, yang asli Bali ya. Kalau Mbak Putri lahir di sini, di Jogja. Di Jogja. Baik, Mbak Putri, sebelumnya saya tanya dulu, Mbak Putri datang ke Gedung Dakwah Mualaf Center Yogyakarta tujuannya untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat, betul? Betul. Apakah ada paksaan? Tidak. Yakin? Yakin. Betul. Sudah atas keinginan sendiri? Ya. Baik. Kalau sudah siap, kita bisa mulai ya prosesinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama Islam di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Ninyoman Widiani Putri Dewantari. Tempat tanggal lahir Yogyakarta 23 Juni 1998. Pekerjaan pelajar atau mahasiswa, agama terdahulu adalah Hindu. Dengan penuh kesadaran dan niat tulus dari dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Ahad tanggal 22 Jumadil awal 1446 Hijriah atau 24 November 2024 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Hindu. Dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Selamat datang kita ucapkan untuk saudari Putri yang beragama Hindu. Selamat datang di dalam kebenaran agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanyalah Islam. Dan tentunya kita doakan juga untuk saudari baru kita Mbak Putri, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada hari tanpa mu'allaf. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.